Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Nugraha. Selamat datang di channel admin sekolah multitalenta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai tupoksi tata usaha sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian tata usaha yang sangat penting keberadaannya di sekolah, yaitu tentang staf tata usaha bagian keuangan atau bendahara sekolah. Nah, bendahara yang akan saya bahas ini merupakan bendahara secara umum. Karena bendahara di sekolah itu ada bermacam-macam, mulai dari bendahara BOS, bendahara komite, ada bendahara yayasan juga. Nah, jadi yang akan saya bahas ini merupakan bendahara secara umum yang ada di sekolah. Oke, sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pendidikan. Nah, kita langsung ke pembahasan tupoksi tata usaha administrasi keuangan atau bendahara sekolah. Tupoksi tata usaha administrasi keuangan atau bendahara yang pertama adalah membantu dalam pembuatan RKAS. Menjadi bagian dari tim pembuat RKAS. Jadi unsur-unsur yang ada dalam pembuatan RKAS itu minimal kepala sekolah, ketua komite sekolah. Untuk sekolah swasta mungkin juga bisa melibatkan yayasan, kasubag tata usaha, bendahara, wakasek, operator sekolah, dan unsur guru. Nah, jadi seorang bendahara itu harus terlibat dalam pembuatan RKAS. Karena yang mengetahui juknis keuangan itu adalah bendahara. Jadi bendahara itu pasti akan lebih tahu pengeluaran itu besarnya di mana, yang urgennya itu di mana. Maka bendahara harus terlibat dalam pembuatan RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Yang kedua yaitu membuat dan menyiapkan format-format transaksi. Nah, format-format transaksi itu apa saja? Jadi ketika sekolah melakukan transaksi atau melakukan pembelian, maka harus ada format-format yang disiapkan untuk melakukan transaksi tersebut. Di antaranya yaitu kwitansi, bukti pengeluaran, format pengambilan dana ke bank, berita acara, format transfer atau SI, standing instruction, terus format-format yang lainnya, ada format BKU, buku kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan lain-lain. Nah, ini harus disiapkan oleh bendahara. Jadi ketika ada transaksi, semua format-format itu sudah siap. Jadi ketika ada transaksi, staf-staf kita tidak kebingungan lagi. Ini untuk kwitansinya seperti apa, jadi tinggal mengisi saja. Yang ketiga yaitu bersedia mengambil dana atau transfer ke bank. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dana di sekolah itu berada di bank penyalur. Nah, untuk itu seorang bendahara harus bersedia berangkat ke bank, ngantri ke bank gitu. Karena ini merupakan bagian daripada tupoksi bendahara untuk melakukan pengambilan maupun melakukan transfer ke rekanan sekolah. Yang keempat, menerima dan melakukan pembayaran. Nah, ini sudah jelas, menerima dan melakukan pembayaran sesuai kaidah akuntansi, dan semua transaksi harus atas persetujuan kepala sekolah, serta mencatat semua kegiatan transaksi. Nah, jadi yang melakukan pembayaran itu bendahara. Terus juga jangan lupa selalu mencatat kegiatan transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran. Yang kelima, ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Nah, di mana transaksi itu dicatat? Nah, seorang bendahara harus mempunyai buku kas umum. Nah, buku kas umum ini mencatat semua transaksi, baik pemasukan, pengeluaran. Ini ditulis setiap kali ada transaksi. Nah, selain BKU, ada beberapa format pendukung BKU seperti buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak,
buku realisasi belanja, format K7A, dan lain-lain. Yang keenam, nah berarti seorang bendahara itu harus membuat laporan penggunaan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berbeda-beda sesuai dengan anggaran yang diterima. Misalkan untuk bendahara BOS, maka laporan keuangannya juga harus sesuai dengan format-format laporan BOS. Terus ada juga sekolah itu menerima dana dari APBD daerah, maka laporan-laporannya juga disesuaikan dengan format-format laporan APBD daerah. Terus ada lagi bendahara komite sekolah. Nah, bendahara komite sekolah juga disesuaikan lagi format-formatnya dengan laporan dari komite sekolah. Jadi bendahara itu harus siap membuat laporan, dan ini harus dilaporkan berkala. Jadi ada yang bisa per bulan, bisa per 3 bulan. Kalau BOS mungkin per tahap, ada yang per semester, ada juga yang per tahun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketujuh yaitu menyimpan arsip atau dokumen SPJ keuangan. Nah, setelah laporan itu tadi dibuat, maka tugas bendahara juga sama, yaitu mengarsipkan dokumen-dokumen atau SPJ keuangan tadi. Contoh misalkan dalam bertransaksi itu kan ada bukti transaksi, ada berita acara. Nah, itu oleh bendahara disimpan, bukti-bukti tersebut diarsipkan di dalam sebuah laporan. Membuat laporan posisi anggaran atau daya serap. Nah, ini penting diinformasikan khususnya kepada kepala sekolah dan juga warga sekolah. Jadi sudah sejauh mana anggaran itu terserap, jangan sampai misalkan karena dalam RKS itu kan macam-macam jenisnya, misalkan ada untuk belanja barang habis pakai, ada untuk belanja aset, ada untuk langganan daya dan jasa. Nah, kita harus menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa bulan ini itu untuk belanja habis pakai itu sudah besar, sedangkan untuk belanja daya dan jasa itu masih sedikit, masih belum terserap. Nah, maka ini harus disampaikan kepada kepala sekolah dan juga warga sekolah agar pengeluarannya itu seimbang sesuai dengan RKS yang telah direncanakan. Yang kesembilan adalah mengatur arus kas sesuai RKAS. Nah, hati-hati bendahara itu sebelum dia mengeluarkan uang itu harus melihat dulu RKAS. Apakah pengeluaran itu ada di RKAS atau nggak ada? Kalau misalkan ada, berarti silakan tinggal dikeluarkan. Tapi kalau misalkan ada anggaran yang sifatnya mendadak terus mendesak dan ternyata pengeluaran itu tidak ada di RKAS, maka seorang bendahara harus melakukan musyawarah terlebih dahulu atau minimal menanyakan kepada kepala sekolah, Pak, bolehkah uang ini dikeluarkan untuk anggaran yang ini sedangkan di RKS tidak ada? Maka harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, minimal tim yang tadi membentuk RKAS. Karena jika membelanjakan di luar RKAS nanti akan berdampak anggarannya kepada anggaran-anggaran yang lainnya. Yang ke-10 adalah selalu mengupdate informasi mengenai kebijakan keuangan. Nah, misalkan untuk ketentuan penggunaan BOS itu otomatis setiap tahun pasti akan diupdate dan akan terus diganti. Maka bendahara itu harus selalu membaca juknis terlebih dahulu, apakah tahun ini merupakan pengeluaran BOS-nya ada 13 asnaf atau 12 asnaf. Seperti kemarin ketika ada COVID, maka juknisnya juga berubah di tengah-tengah, maka bendahara harus update informasi itu. Terus update mengenai informasi perpajakan, karena selalu berubah-ubah itu juga. Seperti pembelanjaan, kalau dulu pembelanjaan di atas 1 juta itu sudah kena pajak. Nah, sekarang sudah berubah, pembelanjaan di atas 2 juta baru kena pajak. Kalau di bawah 2 juta tidak kena pajak. Nah, itu harus selalu diupdate karena kebijakan-kebijakan ini cenderung selalu berubah-ubah. Terus kebijakan keuangan terbaru seperti penggunaan materai,
Kalau dulu kan ada materai 6.000, ada materai 3.000. Kalau sekarang semua sama materainya, materai 10.000 gitu. Nah, seorang bendahara harus mengupdate informasi-informasi seperti itu. Yang ke-11 yaitu menghitung dan memberikan honorarium guru dan tata usaha secara rutin sesuai besarannya masing-masing. Nah, yang Ke-12 yaitu bersedia diperiksa lembaga terkait. Jadi ketika kita menggunakan dana dari APBN ataupun APBD, maka kita harus sudah siap mempertanggungjawabkan itu. Jadi diperiksa lembaga terkait seperti minimal kalau di distrik ada bagian keuangan dan pelaporan, terus juga diperiksa oleh BPK dan bisa juga diperiksa langsung oleh KPK. Maka bendahara harus sudah siap atau bersedia diperiksa oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah, itu tadi tugas pokok dan fungsi dari bendahara sekolah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Saya Yuliana Nugraha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.